sore. Selamat sore Bu. Sebelumnya dengan Mbak siapa Ibu? Oh iya, kenalkan nama saya Amin, kelas 8. Oh gitu. Apa kabar nih Mbak Amal hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh, seperti itu. Sebelumnya Mbak Amal sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum Bu, ini kan ketemu saya konseling. Tuh. Nah, karena ini pertama kali Mbak Amal konseling, Mbak Amal paham tidak apa itu konseling sebelumnya? Kalau saya pas saya itu kunjungan dari guru BK gitu Bu. Ya, secara singkat sih seperti itu. Saya perjelas lagi ya. Jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan kepada individu dari konselor itu saya kepada Anda, konseling untuk memecahkan suatu permasalahan secara face to face seperti ini. Jadi nanti Mbak Amel dapat cerita apapun yang merasakan mengganjal di Ibu Amel ataupun ada masalah apa gitu Mbak Amel. Nah, tuh, ada yang ditanyakan mengenai konseling lebih lanjut? Oh, seperti ya Bu. Kalau saya rasa langsung ke intinya saja Bu. Oh, masuk ini. Ya, Mbak Amel boleh langsung bercerita apa nih yang akhir-akhir ini Mbak Amel rasakan atau rasakan seperti itu? Akhir-akhir ini saya sangat kesal karena adanya pandemi virus corona ini Bu. Sebelumnya apa yang membuat Amel begitu kesal dengan adanya virus corona ini? Saya kesal karena tugas menumpuk, kemudian tugas. Kalau lain sih enak aja Bu, libur panjang. Posisinya jadi banyak tugas, belajar online, tugas online gitu Bu. Ya, jadi banyak tugas online gitu ya yang membuat Amel jadi kelimpungan akan banyak tugas ya? Iya Bu. Tuh, selanjutnya ada lagi. Selanjutnya pada saat itu saya disuruh ngerjain tugas adik saya Bu. Kamu yang mengerjakan membantu adik kamu mengerjakan tugas bersama-sama dengan mama kamu atau hanya kamu saja yang mengerjakan tugas itu? Saya sendiri dengan tugas Bu. Sering dari adik saya itu Bu, karena dia bisa ngerjain tugas malah main keluar gitu Bu. Jadi saya yang ngerjain tugasnya, saya juga pusing Bu, tugas numpuk, apalagi disuruh ngerjain tugas adik Seperti sebelumnya kenapa tidak minta bantuan kepada mamanya Amel untuk bantu hidup adiknya juga? karena memang saya kerja Bu. Gitu. Selain dari tugas ini, apa lagi yang Amel kesalkan dari adanya pandemi corona ini? Saya nggak bisa main Bu, saya di rumah. Saya kan gak main, jajan gitu sama sekali nggak boleh. Jadi karena adanya corona ini Amel di rumah aja ya, jadi nggak ketemu teman-teman, jadi nggak main, nggak ada aktivitas lah ya seperti itu ya. Tuh. Nah, menurut Amel gini, dengan adanya social distancing atau di rumah aja gitu, bisa nggak sih ngebantu buat ngurangin membantu untuk mengurangi tingkat adanya positif corona ini? Menurut saya sih sangat membantu Bu. Cuman kalau dari saya sendiri kayak kalau di rumah itu kayak bosen, gak bisa main gitu. Cuman karena disuruh pemerintah social distancing, jadi saya mungkin pemerintah gitu. Jadi yang Amel maksudkan di sini tuh Amel mendukung dengan program pemerintah adanya social distancing ini, tapi emang bosen gitu ya Mel ya? Ya, Seperti itu. Ada lagi yang ingin Amel bahas mengenai permasalahan yang Amel rasakan ini? saya kesel nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman. Seperti itu. Lalu bagaimana nih harapan Amel ke depannya dengan adanya pandemi ini? Mau gimana harapan Amel? Harapan saya semoga bisa cepat menghilang biar saya bisa keluar lagi, sekolah lagi, bermain lagi dan untuk anak keluarga, untuk teman-teman. Gitu. Jadi di sini yang memang dari intinya itu dengan adanya virus corona ini Amel merasa kesal karena banyaknya tugas, terus tidak bisa bermain, keluar rumah sama teman-teman, tidak bisa sekolah lagi seperti itu ya. Nah, lalu adakah yang ingin Amel bahas tadi tentang masalah ini? Sudah cukup hari ini Bu. Sudah cukup ya. Kita akhiri saja ya konseling kali ini. Terima kasih kepada Amel sudah datang pada pertemuan kali ini. Sama-sama Bu. Gimana Febi, kabarnya baik? Alhamdulillah.
mungkin di sini Feby ada perlu apa yang mungkin bisa Bapak bantu gitu, sehingga Feby mau mengikuti kegiatan konseling ini. Gimana? Boleh sih, cuma saya bingung Pak. Bingungnya bingung seperti apa bingung? Ya karena masalahnya rumit. Emang jadi gini, dalam kegiatan konseling ini kita nggak perlu khawatir ya, karena dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, dan berjalannya konseling ini, kegiatan konseling ini harus dibarengi oleh asas keterbukaan. Jadi kamu jangan khawatir, ini kamu boleh untuk membuka rahasia kamu, dan di sini Bapak bisa insya Allah menjaga rahasia itu dalam proses kegiatan konseling kamu. Jadi jangan khawatir. Jadi apa yang sekiranya memang kamu ingin ungkapkan, silahkan. Iya, jadi saya lagi ada masalah Pak di keluarga saya. Ya salah, mungkin ekonomi itu udah jadi hal yang biasa ya Pak. Cuma kan berat gitu buat saya. Jadinya ya mungkin masalah saya ada di pembelajaran gitu. Jadi kayak saya males, ya kan saya nggak mau kuliah. Saya udah males, saya pengennya ya memperbaiki ekonomi keluarga aja. Soalnya emang saya lagi ada masalah di keluarga yang memang tentang ekonomi, dimana bapak saya kan sebentar lagi pensiun, terus belum cicilan, terus untuk kebutuhan rumah, ibu kan di rumah tangga, belum adik saya kan masih kecil-kecil butuh biaya, dan saya kan masih semester bawah yang masih butuh juga biaya gitu. Jadi saya nggak mau nambah beban orang tua saya. Saya pikir dengan saya ya udahlah saya berhenti kuliah, ya semuanya akan beres gitu. Saya cari jalan lain. Bapak mengerti apa yang hari ini kamu rasain ya. Terus mungkin kamu berada dalam posisi yang berat, sedih, merasa terbebani, tapi Bapak sangat prihatin lah melihat kondisi kamu hari ini. Nah, mungkin apa yang sekiranya bisa bantu dalam proses kegiatan konseling, khususnya permasalahan kamu ini? Saya pengennya ya bapak bisa bantu saya cari jalan keluar, meskipun nantinya ya memang harus saya yang bertindak sendiri karena di sini saya yang punya masalah. Cuma saya bingung harus melakukan apa, bagaimana, mulai dari mana. Saya harus bilang ke keluarga saya gimana, saya bingung. Kamu hari ini masih merasa takut ya untuk bicara sama orang tua kamu ya, karena kamu ingin berhenti kuliah? Iya, saya takut karena yang pasti mereka kecewa sama saya. Mereka nggak mau saya putus. Dari dulu mereka melarang saya buat namanya putus sekolah. Yeah. Apalagi ini kan udah tingkat perguruan tinggi. Nggak mungkin pas sudah di tengah jalan saya putus gitu. Pastinya bakalan melukain hati mereka, saya yakin. Nah, mungkin kamu sekarang semester 1 ya? Iya. Coba kamu untuk lebih bisa membuka diri lah. Menurut kamu hari ini ketika kamu tidak masuk kuliah, berhenti kuliah ya kan, sedangkan orang tua kamu udah support kamu gitu, udah benar-benar istilahnya mati-matian lah udah belain supaya kamu kuliah gitu. Orang tua kamu menuntut untuk kamu fokus untuk kuliah, tapi kamu ngeliat kondisi orang tua sangat sedih gitu ya. Pada akhirnya kamu kayaknya berhenti aja tuh kuliah atau malas gitu ya.
Nah, menurut kamu seperti apa pandangan seperti itu? Nah, mungkin apakah kamu akan terus kuliah dengan kamu tetap semangat untuk kuliah karena tujuan kamu untuk membanggakan orang tua kamu, atau kamu dari jalan lain gitu berhenti dengan itu? Dan menurut kamu baik yang mana? Saya sih pengennya tetap kuliah. Siapa sih yang mau kuliah? Cuma kan saya juga mikirin ada orang tua saya, ekonomi keluarga saya. Ya kalau bisa sih, apa, saya sih kemarin sempat kepikiran kalau misalkan saya kuliah terus saya bisa cari beasiswa juga. Saya juga niatnya pengen usaha, cuma saya masih takut buat mulai gitu. Nah, menurut kamu kalau kamu sekarang berhenti kuliah, kamu mau ngapain? Saya nggak tahu, makanya saya pengennya itu masih tetap kuliah, tapi saya pengen usaha juga biar nggak terlalu ngebebanin orang tua juga gitu. Jadi saya bisa lah sedikit membantu, apalagi kan kita kan kuliahnya di negeri gitu. Jadi lumayan mudah buat cari namanya beasiswa gitu. Iya. Cuma saya masih bingung caranya gimana, terus saya bingung nanti saya bilangnya ke orang tua saya gimana kalau saya usaha, apakah orang tua saya menerima saya atau enggak, atau mereka malah gimana, saya nggak tahu. Seperti itu. Mungkin ketika kamu punya niatan untuk usaha, dibantu keuangan keluarga kamu, tapi itu tidak mengganggu proses belajar kamu di kuliah, mungkin saja orang tua kamu itu bisa menerima dan bisa mencintai. Ya, kamu coba dulu ngobrol sama orang tua kamu secara baik-baik, karena kamu sebenarnya udah tahu solusinya seperti apa. Ya, tinggal kamu bagaimana kamu mampu untuk merasionalkan ke orang tua kamu. Ya, biasanya kamu bisa komitmen dengan membantu orang tua kamu, yaitu dengan usaha gitu sambil kuliah. Seperti itu ya. Ya sudah, makasih ya Pak atas sarannya, makasih Bapak udah ngedorong saya buat lebih bisa lagi buat ngambil keputusan, karena jujur saya bingung kalau misalkan saya harus ngambil keputusan sendiri, apalagi saya nggak bisa sharing kayak gini sama orang tua saya, jadi saya bingung mau ngomongnya sama mereka gimana. Tapi dengan Bapak ngomong kayak tadi, ya ada sedikit banyak saya harus bergerak memang. Kalau misalkan saya nggak bergerak, ya siapa lagi gitu. Yang punya solusi saya, yang punya tujuan saya, ya saya harus realisasiin itu. Mungkin itu aja ya Pak ya. Jadi, kamu sudah paham ya apa yang kamu harus lakukan, dan kamu tahu caranya seperti apa, kamu udah memutuskannya seperti apa, ya kan. Mudah-mudahan apa yang pilihan solusi yang kamu ambil itu bisa membuat kamu lebih semangat lagi untuk belajar, dia fokus terhadap kuliah kamu dan membahagiakan orang tua kamu pada akhirnya ya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu aja ya. Halo Indri, gimana kabarnya Indri nih? Baik, alhamdulillah. Mbak Nurul sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih kabarnya? Kok jarang banget kelihatan ya? Iya bener banget, Akhir-akhir ini. bener banget Mbak. Soalnya kan akhir-akhir ini kan hampir sebulanan ya. Saya kuliah online kan, sama juga tugas juga banyak lah, lumayan. Oh jadi karena virus corona ini ya Mbak ya? Iya Mbak, bener banget. Jadi Gara-gara belajar di rumah. Tapi saya melihatnya Mbak itu sedang cemas ya? Apakah benar yang saya pikirkan? Iya Mbak, bener banget Mbak. Saya tuh cemas banget nih Mbak. Takut aja gitu ya sama adanya corona ini gitu Mbak. Terus saya takut aja keluarga saya kena, teman-teman saya kena, terus juga kerabat saya juga yang deket-deket saudara gitu ya kena. Oh jadi Mbak ini sekarang lagi cemas tentang corona ini. Terus yang bikin Mbak cemas itu Mbak takut Mbak, keluarga Mbak, teman dekat Mbak itu kena virus ini gitu ya. Tapi apa sih yang udah Mbak lakukan gitu untuk menghindari dari terkenanya virus ini gitu?
paling sejauh ini ya mbak ya, yang saya sudah lakukan itu sering-sering cuci tangan, terus bersih-bersih, sama minum vitamin. Itu sudah baik. Jadi beberapa mbak sudah mengikuti program pemerintah ya mbak ya? Iya sih mbak, udah. Tapi ada yang belum saya lakukan mbak. Apa itu? Berjemur mbak, saya belum melakukan itu. Sama kalau buat stay di rumah terus nih, saya belum bisa mbak. Saya masih keluar-keluar gitu mbak. Bosen aja gitu mbak di rumah terus. Iya. Apa yang membuat mbak tidak berjemur? Padahal kan berjemur itu baik untuk tubuh mbak. Iya mbak, nggak keburu aja, belum sempet aja gitu mbak, kayak nggak sempet ngejemur itu, banyak kerjaan yang harus saya kerjakan gitu. Oh jadi banyak kerjaan ya, sibuk kayak tugas rumah, tugas kuliah juga ya mbak. Iya mbak, jadi belum bisa kayak ngebaginya gitu loh mbak buat ngejemurnya gitu. Tapi kalau masalah keluar itu mbak masih sempat sering-sering keluar? Iya mbak, paling ke rumah teman gitu kan mbak, ya walaupun nggak banyak orang tapi saya ke rumah teman saya aja gitu, bosan aja gitu mbak. Yang terpenting mbak nggak keluar ke tempat yang ramai gitu ya mbak, kerumunan enggak sih mbak. Nah kemudian tadi kan mbak sudah menjalankan beberapa program pemerintah. Kemudian apa yang membuat mbak itu cemas gitu? Yang membuat saya cemas tuh ya mbak, kan di TV kan udah banyak tuh ya mbak ya berita korban corona makin banyak. Jadi kayak makin was-was aja gitu mbak. Awalnya mah biasa aja ya mbak ya, jadi makin kesini tuh rasa takut itu makin tinggi gitu mbak. Oh jadi semakin cemas karena melihat berita-berita di TV, korbannya semakin banyak dan sebagainya, seperti itu ya mbak. Iya mbak. Nah tapi dari hal-hal yang udah mbak lakukan itu sebenarnya udah baik, karena insya Allah kalau mbak sudah mengikuti aturan pemerintah, insya Allah terhindar dari virus corona ini gitu ya mbak. Tapi sebelumnya mbak sudah periksa ke dokter gitu, rumah sakit terdekat? Belum mbak, ya makanya itu saya takut. Jadi mau meriksa juga ya gimana gitu tuh, takut aja gitu mbak. Terus jadi ya gimana ya, jadi saya pasarin aja lah gitu semuanya sama Allah gitu kan. Kan semua kan diatur sama Allah ya, jadi ya udahlah gitu, pasrahin aja. Nah tadi kan mbak mengatakan bahwa mbak sudah percaya tuh bahwa takdir itu sudah ada yang ngatur, Tuhan yang mengatur. Nah mestinya mbak tidak perlu khawatir atau merasa cemas karena virus ini. Yang penting mbak menjalankan apa-apa yang harus mbak lakukan seperti yang tadi mbak jelaskan. Kemudian juga jangan lupa berdoa dan percaya bahwa takdir itu datangnya dari Tuhan. Tuh mbak. Gitu ya mbak ya. Kemudian apa sih yang membuat mbak itu tidak periksa gitu? Takut mbak, takut hasilnya gitu tuh mbak. Terus juga kan buat pergi ke sana kan pasti ketemu banyak orang. Jadi kan belum tentu kan kalau ke rumah sakit gitu, barang tahu ada yang itu kan nauzubillah gitu kan, jadi takut aja, makanya saya nggak berani. Jadi rasa takut itu yang bikin mbak tuh males untuk periksa ya mbak ya? Iya, takut. Iya sebetulnya mbak nggak usah cemas gitu, selagi mbak sudah menjalankan apa yang perlu mbak lakukan. Malah kalau mbak cemas atau merasa takut, itu malah membuat daya tahan tubuh mbaknya menurun, imun mbaknya menurun gitu. Nah corona ini kan akan lebih cepat menular kepada orang-orang yang imun itu lemah gitu ya mbak. Nah untuk itu baiknya mbak tuh tidak perlu khawatir atau merasa cemas gitu. Nah kurangin juga hal-hal yang membuat mbak itu semakin cemas, kayak tadi menonton berita. Iya mbak. Nah kalau mbak terus-terusan mencari tahu tentang corona gitu, mbak lebih berikhtiar lebih baik daripada mbak mencari tahu dan membuat mbak itu lebih cemas gitu. Gitu ya mbak ya. Iya. Baik deh mbak, saya akan lakukan itu yang mbak bicarakan tadi ya. Nah sebenarnya mbak juga sudah mempunyai solusi sendiri ya mbak ya, sudah menjalankan program pemerintah juga gitu, jadi tidak perlu ada yang mbak khawatirkan gitu. Iya. Kemudian apakah ada yang ingin disampaikan lagi mbak? Mungkin udah cukup mbak mengenai kecemasan saya ya selama ini gitu kan. Nah kedepannya apa nih yang akan mbak lakukan? Ya yang tadi mbak bicarakan ya, yang sudah beritahukan pada saya, kalau misalnya kurangi rasa cemasnya, gak usah panik, terus juga tetap jaga kesehatan kayak gitu ya mbak. Terus kalau lebih baik kan diperiksa ya, biar maksudnya biar tenang juga ke sayanya, paling gitu ya mbak ya. Nah iya, mbak sudah mempunyai solusi sendiri ya, sudah menjalankan kehidupan yang lebih sehat lagi gitu, menjaga kebersihan, terus juga jangan lupa untuk periksa ke dokter, karena biar kita lebih
nyaman gitu dengan hasil yang ya insya Allah negatif corona gitu. Terus juga jangan lupa jaga keluarga di rumah. Terus jangan lupa juga berdoa, kurangin nih cemas-cemasnya. Iya Mbak, bener. Insya Allah. Nah kemudian setelah kita berbincang-bincang seperti ini, apa sih yang Mbak rasakan sekarang? Alhamdulillah ya Mbak ya, jujur gitu lebih lega aja gitu Mbak. Cemasnya udah nggak terlalu ini gitu kan. Soalnya kan udah dibuka pikirannya gitu ya sama Mbak, kayak gini yang tadi Mbak sampaikan kepada saya. Jadi alhamdulillah lah, tenang aja gitu ya. Terima kasih ya Mbak tadi sebelumnya, tapi Ya nggak apa-apa, nggak usah cemas. ya Insya Allah kok mudah-mudahan Indonesia lebih cepat terhindar dari corona, lebih cepat corona itu hilang lah dari Indonesia. amin ya Allah, biar normal lagi ya Mbak ya. Ya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Udah Mbak, mungkin cukup itu aja. Lagi pula saya lagi sibuk juga, mau ada perlu. Ya. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak. Oh iya Mbak, jangan lupa datang ke sini lagi ya. Iya Mbak. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih. Oke, bisa kita mulai ya Mas ya? Bisa Mbak. Oke. Sebelumnya kita udah melakukan perjanjian ya mengenai konseling hari ini. Ya sudah Mbak. Ya. Sebelumnya Mas udah melakukan konseling atau ini pertama kali Mas untuk melakukan Ini konseling? pertama kali buat saya sih Mbak. Oh, pertama kali. Jadi agak gimana tuh? Sedikit canggung. Kalau sedikit canggung, santai aja Mas, santai ya. Tadi kan Mas udah mengisi beberapa identitas yang saya berikan ya, dan kelihatannya umur kita nggak jauh beda. Jadi kalau saya manggil dengan sebutan Mas, bagaimana? Tidak apa-apa Mbak. Tidak apa ya, oke. Jadi karena Mas baru pertama kali untuk melakukan konseling, saya jelaskan dulu ya konseling itu apa gitu. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mas sebagai konseli, di mana nanti kita cari alternatif permasalahan. Jadi di sini kita nggak memecahkan permasalahan, tapi gimana caranya kita berdua nih ya mencari alternatif permasalahan dari yang dialami sama Mas gitu, seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan? Sudah Mbak, cukup. Cukup ya. Oke, jadi ada apa nih Mas? Maksudnya apa yang Mas rasakan akhir-akhir ini sampai pertama kali datang ke Saya sih ngerasa bingung Mbak, sama sedikit liar gitu Mbak. Oh gitu, bingung? Apa yang membuat Mas bingung? Saya pun nggak tahu nih Mbak, apa yang saya buat bingung ini. Kok bisa gitu ya Mas? Oke, gini deh, kegiatan Mas akhir-akhir ini tuh apa gitu? Apalagi sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19 ya Mas ya. Saya sih sekarang kerja sekalian kuliah Mbak. Nah sekarang berhubung ada himbauan buat social distancing itu kan. Nah tapi kerja saya sekarang masih tetap berlanjut gitu loh Mbak. Oh jadi dari perusahaan memang tetap masuk gitu ya kegiatannya, nggak ada work from. Iya sekarang mungkin kayaknya belum ada buat ke hal sana, masih tetap bekerja seperti biasa. Gitu. Lalu apa yang membuat hal itu menjadi suatu permasalahan? Apa permasalahan yang emang membuat Mas sampai bingung? Saya juga kan kuliah juga. Nah kuliah pun sekarang dipindahkan semuanya ke daring Mbak. Jadi semuanya itu serba online gitu. Sedangkan sekarang tapi ada suatu ketidakpahaman saya gitu terhadap sistem online ini gitu Pak. Seperti halnya pembelajaran yang dipindahkan ke online lewat WA atau yang lainnya, itu yang menurut saya itu masih kurang efektif gitu, membuat kita sebagai mahasiswa itu pusing gitu dengan hal itu. Sedangkan saya sekarang pun bekerja gitu, jadi pagi kerja, siangnya malamnya harus kuliah, dibagi-bagi kayak gitu. Dengan proses pembelajaran yang seperti itu, yang menurut saya malah membuat kita itu menangkap pemahamannya itu jadi semakin jauh gitu. Sedangkan saya tidak mau mengalami hal seperti itu Mbak. Oh gitu, jadi di sini masuk merasa dampak COVID-19 ini tuh ke kerja dan kuliah, salah satunya berefeknya kurang pemahaman Mas terhadap pembelajaran seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana dengan teman-teman Mas sekelas gitu? Apa merasakan hal yang sama juga? Berarti di sini Mas kuliahnya kelas karyawan ya, karena pagi sampai sore kerja. Nah, iya, teman-teman saya pun merasakan hal yang sama Mbak, seperti kurang paham terhadap
terhadap online ini gitu kan. Sedangkan saya jurusannya eksak gitu Pak, yang tidak bisa cuman dengan hal yang kayak dosen tuh ngasih materi doang gitu. Harus ada diskusi antara dosen atau dengan orang yang lebih paham sama hal itu gitu. Kayak gitu sih Pak. Tapi sayangnya nggak ada gitu, maksudnya teman-teman juga nggak ngerti, akhirnya Mas juga bingung ingin berdiskusi dengan siapa, akhirnya udah gitu. Ya teman-teman saya pun kan kerja Pak, jadi untuk siangnya itu susah juga kan kita buat untuk diskusinya, sedangkan malam itu online juga, sedangkan kita kalaupun mau diskusi malam itu kan tidak mungkin, soalnya ada himbauan dari buat social distancing itu loh Mbak. Iya gitu. Jadi di sini dari keterangan yang Mas sampaikan, Mas itu merasa kalau misalkan hal ini tuh justru membuat Mas bingung karena pemahaman pembelajaran nggak masuk, tapi terus berlanjut perkuliahan, belum lagi di combine sama pekerjaan seperti itu ya. Nah. Tapi untuk memanage waktu dalam pengerjaan tugas, Mas tidak ada masalah ya? Kalau tugas sih mungkin ada sedikit masalah soal tugas-tugas yang mungkin melebihi dari seperti hal biasa. Sekarang paling kalau setiap MK pasti ada tugas itu menurut saya. Jadi kayak dibebankan ke tugas sekarang itu Pak. Oh gitu, lebih ke tugas bukan Iya. ke pekerjaan. Iya. Jadi daring ini benar-benar membuat Mas jadi semakin bingung dan Nah, liar gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti ini Mas, Mas udah mencoba belum sih beberapa aplikasi yang memang Mas rasa mungkin bisa membuat Mas paham, kayak misalkan sekarang kan YouTube tuh udah bener-bener booming ya, apapun bisa dimasukin ke channel YouTube. Seorang guru aja dia bisa untuk memasukkan materi itu ke dalam YouTube gitu kan. Nah, kira-kira pembelajaran mata kuliah Mas nih, ada nggak sih kayak Mas udah kayak searching ke YouTube gitu, jadi Mas bisa melihat atau pemecahan soal tuh dari YouTube gitu? Kalau masalah ke YouTube atau alternatif lain saya belum coba sih Mbak. Gitu. Iya, mungkin nanti saya akan coba YouTube Mbak. Gitu ya, soalnya memang kan kalau misalkan kita atau Mas menunggu itu sampai apalagi nih kita nggak tahu ya sampai kapan wabah ini gitu kan, sayang juga gitu, nanti malah kekhawatiran Mas yang sia-sia itu malah jadi beneran kenyataan gitu. Di semester ini Mas tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai atau efektif, dan ya Mas nggak mendapatkan apa-apa gitu seperti kekhawatiran Mas gitu. Iya sih Pak, saya tuh emang tidak mau mendapatkan jadi sia-sia kayak gitu Pak. Ya mungkin nanti saya akan coba yang alternatif yang Mbak kasih itu, mungkin YouTube. Iya sih, sampai sekarang saya belum ke alternatif lain. YouTube belum saya coba juga. Mungkin saya akan coba nanti Pak untuk alternatif lain seperti YouTube. Oh gitu. Jadi apa nih yang bakal Mas lakuin untuk kedepannya terhadap permasalahan Mas? Ya saya nggak bisa menyalahkan keadaan yang sekarang ya Mbak, yang harus social distancing, yang menyebabkan kita susah untuk keluar untuk apa-apa. Nah, jadi mungkin saya nanti akan coba alternatif seperti YouTube Mbak. Paling ya metode-metode lain, mungkin kalau ada metode yang bisa saya gunakan untuk lebih saya paham terhadap pembelajaran, saya akan coba Mbak. Oh gitu. Oke, berarti udah ya. Apa ada hal yang mau diceritain lagi atau cukup? Cukup sepertinya Mbak. Oh, udah sampai sini aja berarti ya. Berarti Iya. saya rangkum sedikit ya dari pembicaraan konseling kita. Jadi di sini Mas itu seorang yang memiliki kegiatan bekerja dan berkuliah, yang dimana dari pagi sampai sore Mas itu melakukan pekerjaan dan lanjut dengan perkuliahan. Namun sejak ada wabah COVID-19 ini, justru Mas merasa kebingungan dan liar dikarenakan sistem daring yang membuat bingung, ditambah kuliah Mas itu jurusan eksak. Tapi Mas mungkin akan mencoba alternatif lain, media lain seperti YouTube, seperti itu ya. Iya Mbak, seperti itu. Ya udah. Kalau begitu gimana nih perasaannya ketika udah melakukan konseling, apalagi ini pertama kali, harus memberikan kesan yang baik dong pastinya ya. Ya, alhamdulillah sih setelah konseling ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakuin, seperti kayaknya coba alternatif lain seperti YouTube Mbak. Ya, jadi ada suatu jalan yang bisa saya tempuh selain bingung dan liar. Gitu ya. Yaudah, kalau misalkan emang udah gak ada yang mau diceritain, semoga konseling kali ini memuaskan. Saya sebagai konselor kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana, Pak, sudah nyaman duduknya? Sudah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah.
dengan saat ini kesibukan apa yang sedang kamu lakukan? Paling beres-beres rumah, nugas, kuliah online, nonton, ya gabut-gabut sih kan, ada lockdown ini. Oh gitu. Selanjutnya apakah ada permasalahan yang ingin kamu ceritakan? Permasalahan kalau menurut aku ya, kan kuliah sekarang nih apa sih, work home. Oh ya, lalu? Jadi kayak menyulitkan gitu loh, kayak susah, apa-apanya susah, apalagi kalau mahasiswa yang ada praktikum kan Jadi yang kamu maksud dengan ada kuliah online ini, mahasiswa yang memiliki mata praktikum jadi terhambat seperti itu? Iya, terhambat banget kan, apalagi dengan adanya ini tuh kita diliburkan, jadi nggak ada praktikum. Jadi terus nilai praktikum itu nanti diambil dari apa? Buat penilaian itu belum dikasih tahu ya, karena ini kan work home ini kan kita work home ini kan belum ditentukan sampai kapan, melihat kondisi juga kan. Jadi sampai saat ini sih belum ada info gimana praktikum itu. Jadi kalau maksud dengan mata praktikum ini tentang penilaian belum sepenuhnya dikasih tahu dengan dosen, masih menunggu info selanjutnya. Iya, begitu. Lalu dengan mata kuliah yang lain itu masih bisa dilakukan dengan online? Bisa sih, cuman kan kalau misalkan mata kuliah yang ada hitung-hitungan itu susah juga untuk dimengerti. Jadi kayak butuh pemaparan lebih buat mata kuliah yang kayak gitu. Jadi dengan mata kuliah yang kayak perhitungan, kamu lebih ekstra untuk bisa belajar mandiri gitu ya? Iya, jadi harus banyak-banyak latihan, soalnya kan susah banget ya buat nggak cuman baca gitu kalau yang hitung-hitungan. Nah, lalu? Iya kan harusnya semester ini tuh ada PL gitu kan, atau kunjungan ke industri-industri gitu. Cuman karena kondisi yang saat ini tuh jadi terhambat, jadi kan menyulitkan mahasiswa juga, bakal lulus lebih lama juga mungkin karena ini. Jadi menurut kamu ada kegiatan seperti PL itu kayak menjadi terhambat gara-gara ada kondisi seperti saat ini? Iya pasti kan, jadi itu mengulur waktu kita juga. Selamat datang. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ada sekedar pengen konsul aja. Pengen konsultasi saja. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya dengan situasi yang seperti ini? Itu sulit lah buat kemana-mana. Kayak yang di rumah aja, kemana-mana takut. Terus mau ngapa-ngapain juga ya nggak bisa. Dengan pernyataan yang tadi masnya jelaskan, sepertinya saya melihat di sini Anda sedang merasakan kecemasan ya dengan situasi seperti ini. Lebih ke situ sih, lebih ke cemas. Baiklah, jika seperti itu kita bisa berkonsultasi sama-sama membicarakan ini dengan konseling saja ya Mas, kalau kayak begitu. Sebelum memulai mungkin saya bisa memberikan beberapa informasi terkait proses konseling ya. Nah, di dalam proses konseling ini kita terdapat 3 asas, yang dimana ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Dan itu berlaku untuk saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli. Apakah bisa dipahami atau saya harus jelaskan lebih jauh lagi? Sudah cukup ya? Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling ya? Ya baru sih, baru sekali. Kemarin baru sekali. Sudah pernah berarti ya? Berarti tidak usah saya jelaskan terlebih jauh ya Masnya. Kalau seperti itu boleh langsung diceritakan saja apa yang ingin diceritakan? Boleh. Ya kayaknya kalau misalkan dari keadaan sekarang ini, yang keadaan dengan virus corona lah, ya sulit buat berkegiatan, sulit buat kayak aktivitas lah sebenarnya. Mau kemana-mana susah, mau kemana apalagi ya masalah ngapel gitu ya, susah lah. Jadi ada batasan-batasan.
kemana-mana takut. Gara-gara takut ya takut kena lah sebenarnya. Ya, seperti yang tadi awal saya katakan, di sini Anda sudah merasa kecemasan ya, kecemasan terhadap situasi saat ini di mana banyak virus yang beredar, virus corona yang bisa membahayakan juga ya untuk kita ya. Lalu ada lagi mungkin kecemasan yang bisa membuat diri Anda lebih merasa takut atau bagaimana? Masalah di kegiatan doang sih. Lalu tujuan Anda ingin melakukan counseling ini? Ya saya minta kayak solusi aja sebenarnya biar kecemasan ini biar teratasi lah. Sebelumnya apa saja yang sudah pernah Anda lakukan untuk mengatasi kecemasan Anda itu? Banyak sih sebenarnya, tapi ya mungkin belum tercapai lah sebenarnya. Belum dirasa Cukup lah. cukup. Ya, baiklah, mungkin di sini saya tidak bisa memberikan solusi yang saya tidak tahu ya apakah alternatif yang saya berikan ini cocok atau tidak untuk diri masnya. Mungkin solusi yang bisa kita dapat mungkin dari hal-hal kecil kayak mengikuti anjuran pemerintah. Itu juga kan yang pastinya baik untuk kita, tidak hanya anjuran semata ya. Kemudian juga pemerintah menganjurkan kita untuk berjemur ya. Itu pun juga sangat berpengaruh menurut saya untuk kesehatan kita, karena berjemur itu bisa membunuh virus yang ada dalam tubuh kita. Apakah kedua itu sudah pernah dilakukan? Belum sama sekali. Kemudian kita juga bisa membatasi kegiatan-kegiatan, karena bagaimanapun kita harapan semua orang lah ya, ingin ini cepat selesai ya, supaya kita bisa beraktivitas kembali. Mungkin itu beberapa alternatif solusi yang bisa saya berikan. Yang terpenting saat ini bagaimana tubuh kita bisa memperkuat daya tahan tubuh kita, juga melakukan aktivitas yang positif yang membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, karena kan virus itu juga sebenarnya bisa kita lawan ya. Jika daya tahan tubuh kita atau keadaan kitanya juga baik seperti itu. Bagaimana, apakah dapat diterima atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri Anda terkait alternatif solusi yang saya berikan? Bisa terima ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan. Jika memang nantinya itu tidak bisa berjalan sesuai dengan kehidupan Anda, atau ada sesuatu yang masih mengganjal dalam diri Anda bisa datang kembali kepada saya untuk melakukan counseling ini. Itu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan kembali? Sudah cukup? Apakah semuanya sudah? Apa ada yang belum jelas dari saya? Oke, cukup ya. Terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Semoga sehat selalu, semoga kita terjauh dari virus itu. Ya, terima kasih, hati-hati di jalan. Gimana kabarnya Ica? Alhamdulillah baik Kak. Tadi abis dari rumah maksudnya dari rumah tadi ngapain aja? Di rumah tadi karena di rumah lagi ada tukang bangunan, jadi nggak ngapa-ngapain, paling cuman tadi langsung mandi pas bangun tidur, terus habis itu siap-siap mau kesini. Oh gitu. Terus kegiatan apa aja yang udah dilakuin selama libur ini di rumah? Udah coba masak bereksperimen gitu, terus di rumah aja buka YouTube, terus video call sama teman-teman biar gak kangen-kangen amat gitu. Oh gitu. Oke. Jadi hari ini kan kita mau mengadakan konseling. Boleh Ica mau langsung aja atau mau ada yang ditanyain dulu? Langsung aja. Ya udah, kalau gitu silakan. Ya, silakan. Ini ini liburannya
liburannya ngebosenin banget Kak. Ya kan biasanya kita liburan tuh jalan-jalan, ini nggak keluar ya karena disuruh pemerintah juga kan, disuruh di rumah aja. Jadinya tuh kalau mau keluar ada rasa takut begitu. Terus ya bingung aja gimana ya, kayak pengen ke Cilegon nih, kan Cilegon juga ya lumayan jauh dari rumah kan. Iya, misalnya kita pengen ada keperluan cuman ngerasa takut, kayak aduh takut nih corona gitu. Jadi kita tuh harus gimana gitu, gimana biar gak terkena virusnya atau Iya. bagaimana terkena virus, pokoknya biar kita tuh terjaga gitu. Oh gitu, berarti cara penanganannya, maksudnya kayak cara pencegahannya biar kita tidak terkena virus begitu. Oke, jadi di sini Ica ngerasa takut. Sebenarnya Ica pengen keluar, pengen jalan-jalan juga kayak sebelum-sebelumnya, tapi karena pemerintah melarang untuk masyarakatnya untuk keluar-keluar, jadi Ica harus di rumah aja. Jadi Ica merasa takut akan virus atau wabah yang sedang yang sedang datang di sini gitu. Begitu. Di sini kita bisa loh, maksudnya kayak cara pencegahannya itu kita bisa sebenarnya keluar rumah, tapi kan kita balik lagi, kita harus maksudnya kayak menjaga kesehatan kita keluar yang perlu-perlu aja, misalnya Ica ke dokter atau ke tempat makan, maksudnya ke supermarket ya, untuk membeli makan segala macam. Nah, cara pencegahannya itu Ica bisa melakukan kegiatan dengan cara misalkan setiap dari luar Ica bisa langsung mandi atau ganti baju atau cuci tangan, terus bajunya yang udah dipakai tuh langsung dicuci segala macam. Nah, terus kalau lagi di luar misalnya habis megang-megang sesuatu atau misalnya habis megang apa gitu, nah Ica bisa pakai hand sanitizer gitu.